Hola, chicas y chicos. Selamat datang di Soul Eater. Dalam series kali ini, kami akan membawakan kasus-kasus yang erat kaitannya dengan kriminalitas, dengan tujuan untuk membuka wawasan para viewers terhadap kejamnya dunia ini. Jadi di video kali ini, kita akan membahas seorang assassin kartel. Assassin dari sebuah kartel. Dan dia adalah seorang wanita yang bernama Jocelyn Alejandra Nino. Jocelyn Alejandra Nino. Dia adalah seorang wanita dengan badan yang kurus yang terlahir di Meksiko, tepatnya pada kota Tamaulipas. Belum jelas asal muasal pasti dari Nino ini. Entah dia dari keluarga yang memiliki kaitan dekat dengan kartel atau tidak. Namun, singkat cerita nih ya, si Nino ini, wanita ini adalah seorang pembunuh bayaran dari kartel ternama di Meksiko, yaitu Kartel Gulf. Kartel Gulf ini cukup terkenal juga di dalam dunia perkartelan Meksiko. Sebuah kartel yang dikenal dengan kekejiannya, yang terlibat dalam hal perdagangan manusia, pembunuhan, narkotika tentunya, dan masih banyak lainnya. Ya, dan Nino ini sendiri sudah mulai aktif di dalam kartel Gulf sejak dia berusia dini. Dan dia mulai dijuluki sebagai La Flaca alias si kurus. Karena badannya yang kurus makanya dia dijuluki La Flaca. Dan digelar itu dikasih sejak dia berusia 13 tahun. Jadi 13 tahun, umur 13 tahun dia udah bergabung dengan kartel dan sudah mendapat julukan La Flaca. Meskipun julukan La Flaca ini terdengar lucu ya, La Flaca kan artinya itu si kurus. Tapi La Flaca juga adalah sebuah hantu mitologi dari Meksiko. Digambarkan sebagai hantu pembawa kematian. Ya, jadi dari umur 13 tahun dia sudah dicap sebagai hantu pembawa kematian. Mengerikan juga nih ya bocah satu ini ya. Cewek, masih bocah, udah dicap sebagai pembawa kematian. Begitu juga Nino yang selalu membawa kematian dimanapun dia berada, ya sesuai dengan julukannya. Tapi dibalik julukan yang ibaratnya keren juga lah, bocah dikasih julukan gitu dengan kebrutalannya itu. Untuk seorang wanita dari kelas bawah di dunia kartel, untuk menjadi seperti Nino itu mereka harus melalui banyak pedihan ya. Seperti mungkin prostitusi atau mungkin hal buruk lainnya yang tidak bisa kita bayangkan. Banyak sekali wanita dalam dunia kartel yang menjadi korban dalam hal ini. Mungkin kita heran ya, bocah usia 13 tahun bisa masuk kartel. Ya, aku juga kurang ngerti sih, mungkin bisa jadi si Nino ini mungkin dulu kecilnya diculik sama kartel itu, terus dijadiin ibaratnya kayak martil di kartel itu, dijadiin anak buah lah ibaratnya. Atau bisa jadi dia dijual sama keluarganya ke kartel itu. Ya, kita juga kurang tahu karena emang literasi yang terbatas ya. Dan nih akhirnya nih ya, pada Januari di tahun 2015, La Flaca telah menginjak usia sekitar 25 tahun. Jadi dia tergolong masih sangat muda ya. Di saat itu terjadi sebuah konflik internal di dalam kartel Gulf dikarenakan adanya perebutan kekuasaan, sehingga kartel ini terpecah menjadi beberapa fraksi. Dan Nino sendiri berada di bawah naungan Los Chichones yang dipimpin oleh Angel Eduardo Prado Rodriguez yang kebetulan sedang berperang dengan fraksi lain yaitu Los Metros yang dipimpin oleh Jose Hugo Rodriguez Sanchez alias El Gafe. Yang pada akhirnya nih Nino dikirim oleh pimpinannya untuk memasuki daerah Los Metros dan melakukan konfrontasi di sana. Jadi dia ibaratnya disuruh ke sana untuk perang lawan Los Metros. Berarti dia ini lagi ada di daerah wilayah kekuasaannya Los Metros nih. Nah, akhirnya di bulan yang sama itu juga ada nih segerombolan grup Anonymous online yang berhasil meretas HP-nya si La Flaca ini, yang mengakibatkan tersebarnya foto dari si La Flaca ini di internet dan sempat viral dan heboh di media Meksiko pada tahun itu ya. Foto ini bisa viral dikarenakan kenyataan pahit bagi para kroco-kroco kartel, di mana mereka nggak bisa menikmati hidup senyaman para pemimpin-pemimpinnya, dan mereka hanya menjadi sekedar pion pelindung para kartel itu.
Bisa dilihat di foto berikut di mana lingkungan tempat tinggal Lavlaka bisa dibilang sangat-sangat sederhana. Ya, gitulah emang kenyataannya kan. Pimpinannya pasti yang mewah-mewah, kroconya ya cuma jadi pion doang, berani mati gitu doang ya kan. Nah, dikarenakan tersebarnya foto itu, Lavlaka nih jadi incaran empuk nih bagi si Los Metros. Los Metros tadi itu adalah rivalnya ya. Rival dari gengnya si Lavlaka ini. Nah, dan akhirnya pada tanggal 13 April 2015, polisi setempat di kota Tamaulipas, tepatnya di Matamoros, menemukan kotak es misterius di jalan. Yang setelah ditelusuri, ternyata itu adalah potongan tubuh seorang wanita. Dan potongan-potongan lainnya juga ditemukan di kota Tamaulipas, di tempat yang terpisah. Jadi sepertinya ini korban mutilasi ya si korban ini ya. Belum jelas potongan tubuh dari korban ini. Namun setelah melakukan forensik, ditemukan bagian tubuh tangan yang memiliki tato persis sama dengan Lavlaka, bertuliskan Nino, nama keluarganya. Jadi ternyata korban mutilasi ini adalah Lavlaka. Lavlaka akhirnya tewas. Nampaknya Lavlaka akhirnya menemui ajalnya dengan cara yang sangat-sangat kejam dan sangat tragis. Ya iyalah, dimutilasi itu sangat tragis. Bisa jadi dia saat itu digerebek ya mungkin sama geng Los Metros itu. Habis itu dia belum siap, dia digerebek, dibunuh deh. Terus dimutilasi dengan kejamnya. Namanya kartel kan, dia emang pembunuhannya sangat kejam. Dan yang ironinya, dia meninggal di usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Ya, jadi begitulah kisah perjalanan Lavlaka. Kita cuman bisa sedikit mengulik tentang kisah hidup si Lavlaka ini. Dikarenakan sumber yang terbatas, literasi yang terbatas, kita nggak bisa banyak yang mengulik tentang kisah hidupnya ya dan kasus-kasusnya. Tapi sepertinya dia memang pembunuh yang profesional ya. Dari umur 13 tahun sampai 25 tahun dengan julukan Lavlaka. Itu adalah malaikat kematian berarti ya. Karena juga kebanyakan berita-berita nih yang ditulis itu dalam bahasa Spanyol. Jadi kita nggak bisa mengartikannya dengan baik ya, karena literasi yang terbatas. Kisah ini bisa dibilang sebagai sebuah ironi yang terjadi di negara Meksiko, di mana negara Meksiko sampai sekarang pun masih berperang melawan kartel. Banyak banget kartel di sana, kartel-kartel narkoba, kartel Gulf, kartelnya El Chapo juga sampai sekarang masih ada di sana. Padahal El Chapo yang udah ditangkap tapi masih diterusin sama anak-anaknya. Jadi memang mengerikan lah Meksiko ini, banyak sekali kartel. Ya, kita patut bersyukur hidup di negara kita ini masih terbilang cukup aman. Ya sekian cerita tentang Lavlaka ini. Kalian bisa nulis komentar di bawah gimana tanggapan kalian. Sekian dari saya. We about to eat your soul.